Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast. Di episode-episode sebelumnya kita sudah bertemu dengan para pemuda-pemuda yang luar biasa menginspirasi dengan produktivitasnya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu dampak dari COVID kemarin beberapa tahun yang lalu. Akhirnya anak-anak muda lebih produktif di dunia digital, salah satunya adalah di dunia perfilman. Nah, karena dunia perfilman pada saat itu sudah menjamur, akhirnya melahirkan lebih banyak lagi anak-anak muda yang aktif di bidang perfilman ini. Dan pada saat ini kita sudah bersama dengan salah satu yang bisa dibilang sudah sukses ya, karena sudah mencapai layar lebar. Oke, bersama saya di sini ada sutradara, pemain, dan pemeran utama dari film Nenek Pakande. Apa kabar kakak sekalian? Ya, di sini ada sutradara Kakak Irwandi Irgantara. Kemudian di tengah ini ada pemeran utama, ada Afra Marsyaniswa. Dan yang di samping sana ada pemeran Nenek Pakande, Ibu Jenny Panacho. Oke. Sekarang sudah tayang ya filmnya, alhamdulillah di Dakota. Apa ada rencana untuk di bioskop-bioskop lainnya? Ya, rencana kita akan tayang juga di Bone, Di Palopo, sama ada juga permintaan dari Kalimantan yang tepatnya di Samarinda dan Balikpapan. Wah, insya Allah lebih luas lagi ya jangkauannya. Oke, namun sebelum kita bahas filmnya, kita kenal dulu lebih jauh sutradaranya dan para pemainnya. Untuk sutradara sendiri, kesibukannya sekarang apa saja ini, Kak? Kalau saya selain bikin film, kita juga ada usaha di Kecamatan Majaulang. Usaha apa itu, Kak? Usaha ayam geprek. Oh, ayam geprek. Selain dunia perfilman ini ada usaha ayam gepreknya juga. Ownernya ya, Kak? Iya. Alhamdulillah. Selain itu apa lagi, Kak? Saya selain itu paling sambian untuk menulis. Oh, menulis apa ini? Naskah kadang. Oh iya, fiksi Iya. juga gitu ya. Kirain nulis artikel gitu. Oke, untuk Afra kesibukannya sekarang apa ini, Dek? Belajar. Masih sekolah? Ya, Kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 SD. Iya, jadi sekolahnya di mana ini? SD 200. SD 200 Tempe ya? Iya. Iya, jadi sekarang adik Afra ini sudah kelas 5 SD. Sambari juga sibuk di dunia perfilman ini ya. Pengembangan bakat juga adik kita. Oke, untuk Ibu Jenny ya panggilannya. Iya. Apa saja kesibukannya sekarang ini? Iya, untuk sekarang masih stay di sekolah sebagai ya diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMP Satap Negeri 5 Penrang. Juga profesi lain itu sebagai pemakeup, tata rias pengantin. Tata rias juga ya. Iya. Kepala sekolah ini loh. Kok bisa sampai membagi waktu menjadi terjun ke dunia film? Iya, kalau dari cara membagi waktu itu sebenarnya agak sedikit sulit ya. Tapi karena hobi. Ini karena hobi. Jadi untuk memanage waktu itu terasa mudah. Jadi ceritanya di sini kalau kita mencintai sesuatu, mencintai pekerjaan, pasti semuanya lebih gampang. Terasa lebih mudah ya. Seperti itu. Iya, jadi seorang kepala sekolah mampu terjun ke dunia perfilman itu tidak ada yang susah kalau kita suka ya dengan bidangnya. Iya. Oke, ya dengan kesibukannya masing-masing akhirnya memilih masuk ke dunia perfilman ya. Tidak ada kata lain selain karena memang suka untuk bidang itu. Oke, kita kenalan dulu nih sama sutradaranya lebih jauh. Sebelum masuk ke dunia perfilman, ada bisnis juga. Itu awal mulanya bagaimana? Kok bisa sampai terjun ke perfilman ini? Apakah karena seperti yang saya ucapkan tadi, gara-gara corona? Karena banyak channel-channel yang akhirnya muncul, film-film lokal yang akhirnya muncul karena kurangnya kesibukan pada saat itu, atau memang Kak Irwandi ini sudah lama di dunia perfilman? Jadi awal mulanya itu kemarin atau semenjak SMA memang suka. Semenjak SMA Ya, itu tahun 2013. 2013. Di SMA mana, Kak? SMA 2 Wajo. SMA 2 Wajo. Oh, ini asli orang Wajo ya? Asli Wajo. Berarti Majaulang ya? Majaulang. Terus saya setelah kuliah di mana Kak kuliah? Di Universitas Indonesia Timur. Universitas jurusan Indonesia hukum. Oh, hukum. Hukum.
anak hukum terus terjun ke perfilm. Oke, dilanjut Jadi dulu. pada saat itu ada sidang di Jakarta. Ada sidang di Jakarta, saya diutus sama tim, saya ikut-ikut di situ. Pas selesai sidang, saya tertarik dengan dunia entertainment yang ada di Jakarta. Oh iya, Jadi, pusatnya ya, di sana. Saya tinggal sebentar, teman-teman saya yang kembali ke Makassar, saya tinggal di Jakarta ikut-ikut. Jadi saya belajar banyak sekali pengalaman. Jadi pas syuting itu orang pada istirahat, saya di balik layar lihat, oh begini prosesnya. Jadi di situ saya otodidak belajarnya. Oh, jadi pada saat itu karena tugas kampusnya ya ada sidang. Lebih kerja sih karena kerja, ya, sudah pengacara kan begitu kemarin. Oh ya, ya pada saat itu sudah terjun ke dunia kerja ya. Akhirnya ikut-ikut lihat proses pembuatan film gitu. Teman-temannya sudah pulang, ditinggalkan di Jakarta. Dan saya tinggal itu 2 tahun di sana. Oh, bukan sekedar mampir tinggal ini, tapi betul-betul tinggal. Kantor cari juga, kok nggak pulang-pulang. Tapi saya sudah kayak, mau ini dah terjun entertainment. Cuma karena COVID kemarin, saya lihat, kayaknya saya harus pulang nih begini, bikin sendirilah. Apalagi sekarang kan udah ada YouTube, ada apa, banyak media untuk bikin film, bukan harus TV gitu. Oke, jadi benar ya kata saya, ada hubungannya dengan corona ini. Ya karena pada saat itu memang orang lebih banyak tinggal di rumah ya, jadi melihat peluang juga. Sampai pada akhirnya sudah pulang kemudian mulailah bikin ya. Waktu itu apa yang pertama dibuat? Pertama karena lagi viral di Bone ya, Bonai. Iya, saya pada saat kemarin itu. sempat bikin dari Wajo juga yang komedi sampai 8 episode. Apa itu ya filmnya? Yumas dan Enjo. Oh. Dia tapi di Wajo kan ininya. Sempat kemarin juga ada di Sengkang syutingnya. Cuma karena ada manajemen yang kurang bagus, jadi saya take down semua videonya di situ. Kemudian saya cari tim baru lagi untuk bikin lagi. Oh iya, pernah sempat separuh jalan gitu, Ya, kemudian di take down. 40.000 penonton Oh bahkan. banyak itu Kak. Kenapa sampai di take down? Karena apa ya, merasa tidak dihargai sama pemain-pemainnya juga kan, mereka merasa artis gitu. Jadi jadi manajemen saya kurang bagus nih, sampai mereka tidak menghargai saya yang terbaik. Saya tidak perlu bagaimana ya, kemarin kayak ada yang ngambil loh gini tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Saya naikin namanya sampai di pasar-pasar itu mereka terkenal. Pokoknya dia ingin taking foto, tapi pas ada yang isi endorse atau apa istilahnya ya, diambil tanpa memberitahu saya gitu. Saya merasa, aduh kok begini ya ini. Padahal kan satu manajemen ya, harusnya komunikasi baik-baik. Jadi ada sedikit masalah. Itu pengalaman penting untuk saya sampai sekarang ini bisa. Sampai akhirnya menghentikan karya pertama ya kalau bisa. Ada juga sih sebetulnya waktu SMA saya pernah bikin film Burane. Oh, dari SMA memang sudah ada karyanya, ya, bukan hanya sekadar tapi tertarik. ya apa sih kayak film anak SMA lah ya pada gitu. Oke, sampai peluncuran pertama ini tadi di take down, kemudian lanjut lagi. Saya bikin Lipak Sabe. Lipak Sabe. Itu saya pertama-tama itu saya ikuti kemarin ada festival film Makassar. Ada pernah ikut? Ya, pernah. Oh, festival film Makassar ya, kayaknya teman-teman saya kemarin sempat ikut juga itu. Lupa saya filmnya waktu itu apa. Oke, kemudian di sana kemarin bagaimana Kak hasil dari kompetisinya? Kita dapat ini sih cuma nominasi. Nominasi ya. Terus saya tayangkan di kecamatan Majolong yang lumayan penontonnya, dan saya memang niatnya kapan sih bisa layar lebar gitu. Sudah ada niatan ke sana ya? Ya next film lah kita bikin gitu. Oke, kemudian dari Lipak Sabe apa langsung ke Nene Pakande atau masih ada lagi? Langsung. Oh sudah langsung ya? Oke. Masuk ke Nene Pakande ini, kenapa memilih Nene Pakande? Padahal kan banyak ya, banyak kisah-kisah horor di Tanah Bugis itu, ada Popo, Parakan. Kenapa harus Nene Pakande? Karena ini sih kayak orang tua dulu saya gitu, sering Nene Pak, saya dari kecil sering kenal ini nama Nene Pakande. Jadi dan film-film saya sebelumnya juga selain pasti dari bahasa Bugis, Burane, Lipak Sabe. Melokal ya. Melokal ya. Jadi saya pikir orang penikmat ini kadang maunya yang horor. Kayak makanan itu yang pedis. Menantang gitu ya. Jadi saya bikin yang Nene Pakande ini, dan sebelum ceritanya orang tahu ceritanya, pasti dari namanya saya udah tahu kan, oh apa nih, penasaran bagaimana sih tentang ceritanya kan, cuma cerita rakyat, tidak ada yang aslinya gitu. Sering dipakai kasih takut-takut anak-anak pada saat saya masih dapat itu, eranya saya 2000-an itu masih sering dikasih takut-takut pakai Nene Pakande. Kalau ada Afra masih sebelum kenal film ini pernah dengar cerita Nene Pakande? Pernah. Oh pernah, saya kira sudah hilang.
Termasih ya, masih sempat dikasih takut-takut sama neneknya. Oke, akhirnya milih Nenek Pakande. Ya, kemudian itu kapan? Karena kan sudah lama ya prosesnya dari sejak kepulangannya dari Jakarta itu, memulai perencanaan Nenek Pakande ini dari sejak kapan? Ini ya, kemarin sempat Lipa Sabi kan ikut festival. Nenek Pakande juga saya kemarin ikutin juga festival. Oh, pernah juga Pernah ikut juga, festival. cuma yang versi pendeknya. Jadi beda versi. Dan di sana orang Makassar suka dan saranin kenapa enggak bikin layar lebarnya begini-begini. Oh, Nah, ada feedback ya dari teman-teman. Tapi beda cerita. Jadi kemarin saya ulang lagi, saya mau angkat sama pendidikannya lebih ini daripada horornya. Berarti ada film Nenek Pakande Sebelumnya. versi pertama Iya, ya. Masih ada itu, Kak? Ada. Luar Terus biasa saya juga sekali. main. Oh, Main juga kalau di sini saya udahlah fokus di balik layar balik aja. layar. Ya. Nah, fokus ya supaya manajemennya lebih baik gitu. Oke, sampai pada akhirnya tahun berapa itu akhirnya di remake lagi? 2013, 2023 akhir. Iya, Oh, akhir 23, akhir 2023 akhirnya buatlah Nenek Pakande yang ini. Waktu itu dimulai dengan apa ini tahapannya, Kak? Kemarin sempat ya, sama tim dulu bicarakan, saya rangkumkan dulu kan, kalau saya bikin cerita, kalau ada yang masuk lagi saya bikin cerita. Nah, saya rangkumkan itu dulu, ceritanya aman. Kemudian saya cari talentnya. Kami kemarin buka casting tertutup, jadi orang-orang yang kenal saja kita ambil, karena kita memburu waktu ini kemarin mau tayang cepat, mau ini karena apa kayak bahannya sudah matang, tinggal diolah. Jadi udah cari teman-teman aja. Apalagi kalau pemain kan harus dapat juga chemistry-nya. Betul, ya. ya. Kalau orang-orang jauh ya takutnya baru mau dibangun lagi. Sampai akhirnya open castingnya itu di mana saja, Kak? Kita pakai 3 lokasi di Sengkang. Yang pertama di Larut, Larut Coffee, Matiro Tapareng, sama Teko Piti. Oh, sampai tapi castingnya di Sengkang berarti Di ya? Sengkang, ya. Oke. Waktu itu casting dengan orang-orang terdekat sampai di beberapa titik di Metro Tapareng, Larut sama Teko Piti ya. Iya. Oh iya, ini kita ada minuman juga dari Teko Piti nih. Iya, jadi konsep kafenya itu cocok ya untuk acara-acara seperti casting tadi. Iya. Oke. Nah, pada saat itu akhirnya dapatlah para pemain. Jumlahnya ada berapa ini, Kak? Kemarin waktu hasil casting kita dapat pemeran inti. Oh, pemeran intinya dulu di Nah, casting. sebagai pemeran inti, ketika saya lagi butuh sesuatu kayak ada peran tambahan, saya tanya ke pemeran inti ini. Jadi ada keluarga disarankan saya. rekomendasi Nah, itu. gitu. Oke, jadilah sampai sekarang itu berapa jumlahnya? Total Jumlah pemain. akhir total pemain. Kurang lebih berapa, 40-an 50-an kayak. Ya. Sekitar segituan. Sampai banyak sekali ya. Dari awalnya pemain inti itu berapa tadi? Pemeran inti sekitar ada 12-an 13. 12. Dari 12 ini akhirnya saling merekomendasi, jadilah 50-an gitu. berkisar segitu. Oke. Nah, kalau krunya, Kak, krunya itu dari teman-teman atau ambil dari rekomendasi juga? Dari ini sih teman kayak kenal-kenal begitu yang mungkin suka di videografi. Kebetulan kemarin ikut festival juga yang bikin-bikin itu ya kita ambil, walaupun apa ya, dasarnya memang tidak ada, tapi yang mau belajar sekitar saya 5 orang sih kru. Oke, luar biasa sekali. Dan itu semua adalah orang-orang Wajo, ya? Wajo, Wajo, asli Wajo. Asli Wajo. Luar biasa sekali. Jadi memang selain mengangkat kisah daerah, kemudian yang dilibatkan pun orang-orang Wajo juga ya. Keren sekali. Nah, dari pemain sudah ada, krunya sudah ada, ceritanya juga sudah matang. Proses produksinya ini, Kak, maksud di proses produksi itu dimulainya kapan? Kita mulai kemarin di bulan November, November ya. November 2023 terakhir. 2023. Kita mulai dari casting, persiapan segala macam, pemeran begini, kita ada reading juga, latihan sebelum syuting. Jadi pasti lokasi itu sudah enak ininya. Oke. Terus take-nya itu berapa lama? 20 harian. Oh, 20 harian. 20 hari. Tapi itu enggak, kadang rutin, kadang kita istirahat lagi. Iya. Totalnya semua 20. Totalnya 20 hari. Itu kalau dari kacamata perfilman itu termasuk cepat atau lambat? Standar sih kadang. Standar gitu. ya. Kadang ada 1 bulan juga. Oke. Untuk lokasi-lokasinya itu kan ya karena saya sudah nonton ya kemarin, kebetulan dari pihak
Apalagi nama produksinya Kak? Balai Rako Production ya. Oke, mengundang saya kemarin di penayangan perdananya untuk MC. Nah, kali ini kita mengundang beliau untuk podcast di tempat kita. Jadi ketemu lagi. Waktu itu saya sudah nonton dan ada semacam gua. Itu saya sudah 20-an tahun hidup, saya tidak pernah tahu gua itu. Ya mungkin karena saya mainnya kurang jauh ya. Itu guanya di mana, Kak? Namanya itu Gua Nippon. Gua Nippon. Oh. Di Kota Sengkang juga. Itu ada beberapa gua, ternyata saya juga baru tahu kemarin Baru pas tahu. jalan-jalan. Kirain cuma satu gua di situ. Pas orang masyarakat lihat nonton, oh ada gua katanya juga di situ. Jadi kita ke sana. Jadi kita ada pakai sekitar 2-3 gua lah. Oh, gitu. yang di mana saja itu Kak lokasinya? Di jalan apa ya Gua Nippon? Gua Nippon Serikaya. bukannya Serikaya ya? Serikaya. Sama di seberangnya ternyata ada gua juga, tapi gua buatan semua. Oh, buatan ya. Itu ada resiko tidak Kak masuk di gua, apalagi pasti sudah lama tidak terbuka ya. Pastinya sebelum kita masuk itu kita tanya yang warga terdekat di situ apa keamanannya, bagaimana di dalamnya, dan katanya untuk ini juga enggak terlalu inilah, sudah termasuk aman lah kita masuk di situ. Kita juga dibantu sama warga di sana dari kelistrikan segala macam keamanan kita di ini. Jadi masyarakatnya juga mendukung, Iya, yang mendukung. support sekali, keren. Lokasi-lokasinya itu kan salah satunya tadi di gua itu. Ada lagi tidak lokasi lokal Wajo yang ditonjolkan di dalam film ini? Yang pertama yang di awal filmnya terutama di Kota Sengkang ya. Ada beberapa tugu yang kita ini. Ada juga di Danau Tempe. Danau Tempe. Ya, Sungai Walanai juga kita Iya. sempat ada yang perahu, sama yang di Kecamatan Tanah Sitolo yang pohon kurma itu. Iya ya. Banyak ya lokasinya. Saya sampai kepikiran pas nonton filmnya. Ini di mana? Ini di mana? Karena kayak di Wajo juga ini. Ternyata Wajo memang punya banyak tempat-tempat yang perlu kita ekspor ya. Salah satunya melalui perfilman ini. Jadi bagus sekali ya film ini dengan memberdayakan masyarakat Kabupaten Wajo yang berminat, yang berbakat, kemudian mengangkat apa yang Kabupaten Wajo miliki gitu. Nah, setelah produksi akhirnya jadilah ini rilis pada kapan ini Kak rilisnya? Rilisnya perdana kemarin 25 Maret. 25 Maret. Akhirnya tembus ke layar Dakota Iya. Cinema ya. Itu pasti ada cerita lagi nih sebelum masuk ke bioskop. Ini awalnya kan targetnya memang sudah ke sana ya. Iya. Oke. Akhirnya setelah jadi filmnya gimana ceritanya bisa sampai lolos ke bioskop gitu? Awalnya itu pertama sih kita cuma niatnya untuk showing atau sewa bioskop gitu kan. Cuma pas perdana kalau primer itu pihak Dakotanya lihat wah antusiasnya lumayan, sampai kita di dalam ada yang mau nonton tapi kan belum terjual ini. Iya, saya ingat waktu itu saya posting penayangannya gitu. Ada yang chat katanya, "Kak, ini besok masih bisa dinonton tidak, jam berapa?" Saya bilang belum. Ternyata memang antusiasnya orang tuh seperti. Jadi disaranin untuk ini lulus sensornya diurus. Oh. Supaya karena persyaratan dari itu semua lulus sensor sih. Bioskop manapun Harus gitu, lulus sensor. Jadi saya tanya-tanya teman-teman yang di Makassar. Saya pikir harus ke Jakarta nih urus sensor segala Iya. macam. Ternyata dipermudah dengan ada websitenya, apanya kita bisa lewat situ, dan ada juga biaya yang untuk dikasih surat lulus sensornya itu, dan kita bisa tayang. Sini sebenarnya juga kita bisa tayang di XX1. Cuma ada proses kayak antri film gitu. Oh. Tapi lumayan lama kan, banyak Banyak banget film. Saya bilang, udahlah karena kita sudah ngebet banget nih untuk tayang, udah bioskop lokal aja yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, ya karena banyak yang menunggu film ini ya. Jadi untuk sekarang ini masih di Dakota saja atau sudah? Ini sementara pengurusan ke Bone. Oh, Wawancara iya. baru kasih filenya dulu, baru promonya bagaimana di sana masih dipikirkan kalau sama tim juga. Ya karena pasti dibawa lagi nih Iya, para betul. pemeran-pemeran buat Iya. penayangannya di sana ini. Oke. Nah, dengan film yang luar biasa ini, karena jujur kita kan sudah pernah menyaksikan film-film lokal yang diproduksi dengan secara mandiri gitu ya. Tentunya pada saat menyaksikan film ini, benar-benar di luar ekspektasi saya gitu, lebih dari sekadar film lokal pada umumnya. Nah, dengan film yang sekeren ini,
kira-kira anggarannya ini berapa ini? Iya. Kalau saya hitung-hitung ya, anggaran dari awal pembuatan film sampai ini, kemarin saya sudah bikinkan tabel ini kisaran kurang lebih 50-an. 50-an, 50 juta. Dan itu dananya dari mana? Ada pribadi saya juga, Pribadi. ada teman-teman yang tim juga, ada invest lah gitu. Nanti baliknya berapa gitu. Saya juga belajar dari situ gitu. Oh, jadi teman-temannya invest, Ya, kemudian invest. nanti hasilnya, persennya iya. berapa gitu. Jadi ini semuanya dananya dari mandiri, bisa dibilang mandiri ya, dari kantong sendiri dan teman-teman sekitar gitu. Kalau dari pihak-pihak lain, misal kayak ada sponsornya atau Ya. dari pihak-pihak pemerhati film atau pemerintah, bagaimana itu Kak? Kemarin pas setelah film selesai, kita mau penayangan kan itu butuh biaya untuk promosi. Nah, itu kita inisiatif untuk bikin masukan proposal untuk beberapa sponsor yang masuk. Alhamdulillah juga pemerintah di situ sudah nonton kan, mengetahui. Nah, di situ didukung, dibantu. Iya, alhamdulillah ya sudah akhirnya ada. Tapi pada saat filmnya sudah jadi berarti jadi. ya, setelah ditonton akhirnya diberilah support gitu ya berupa materi. Luar biasa sekali. Oke. Nah, kita sudah mendengarkan ini tentang produksinya film Nenek Pakande ini. Kita ke pemainnya deh kalau gitu, karena sudah capek sutradara bicara. Boleh minum-minum dulu kan? Ini ada dari Teh Kopi Tea. Oke. Untuk adek dulu nih, adek Afra. Di sana perannya sebagai siapa? Ajeng ini anak seorang anak yang, aduh jangan saya yang cerita deh, Ajeng aja yang cerita, tapi spill tipis-tipis saja ya. Ajeng ini seperti apa gitu? Anak yang orang tuanya terlalu sibuk dengan kerjaan. Oh, anak yang kurang perhatian gitu. Oke. Kemudian Ajeng ini di sana perannya anak sekolah juga ya. Iya. Oke, sama ya dengan Afra yang di dunia nyata. Kemudian gimana ceritanya sampai si Ajeng ini bisa menyentuh yang namanya Nenek Pakande? Ya. Ceritanya. Menyalurkan hobi kali ya. Ya. Jadi si Ajeng ini ada Bakat terpendam. terpendam. Akhirnya dikelola. Iya. Diolah dengan baik. Nah. Oke, jadi Afra berperan sebagai Ajeng, anak sekolah ya yang kurang perhatian dari ibunya, karena Ajeng ini ada bapaknya tidak di film? Sudah dibilang meninggal. Oh, meninggal ya ceritanya. Meninggal ceritanya di film, jadi tinggal sama ibunya yang sibuk. Kemudian si ibu ini di mana? Dibuang Ajeng. Oh tidak. Di kampung ya. Keluar kota. Dititipkan di Dititip. Oke, dititipkan di tantenya yang tinggal Di di kampung ya, sampai akhirnya diculik sebenarnya. Tidak ya. Oke. Afra, selama menjadi Ajeng itu apa yang menurut kamu paling susah sama syutingnya? Apakah karena syutingnya malam dan Afra dilarang keluar malam atau bagaimana? Yang menurut kamu susah selama Pas proses? awal-awal. Pas awal-awal. Kenapa itu awal-awalnya? Karena masih belajar. Oh, masih belajar. Iya. Ini baru pertama kali main film. Ya, Oh, baru pertama kali ya. Pelajaran luar biasa pasti ya. Sampai di sekolah dipanggil mungkin nih jadi artis. Oke, jadi awal-awalnya susah karena memang baru pertama kali, sampai akhirnya bisa ya. Itu bantuan siapa itu yang ngajarin? Bagaimana cara mengajarinya? biasa bilang hafal naskahnya. Tapi yang saya lihat di layar itu Afri itu tidak seperti menghafal, betul-betul kayak nyata natural, gitu. ya? Natural sekali. Ya kayak, jadi saya pikir ini anak wajah juga. Malah kemarin ada yang bilang dia orang Jawa. Iya, karena apalagi kan dia peran sebagai anak kota ya. Jadi kayak orang
kayak orang Jawa memang di situ film. Ternyata anak Wajo Ji. Anaknya yang punya. Ya kalau mau ketemu sama Afra, jalan-jalan ke Tekopiti. Oke. Nah setelah filmnya tayang, pasti ada dampak yang dirasakan dari film ini ya, Afra. Apa saja itu? Apakah followersnya bertambah? Rasa bahagia, Senang ya pasti. Ada kepuasan tersendiri, apalagi pada saat melihat antusias penonton gitu. Oke, jadi seperti itu ya pengalaman Afra selama bermain film. Oke, untuk yang di sampingnya ini kalau penonton yang pernah nonton, kalau dilihat yang duduk di sini, ini siapa sih? Ada juga di film. Ternyata beliau ini punya 2 peran. Ya kalau dilihat posternya itu beliau yang baju putih sama yang baju hijau. Beliau adalah Ibu Jenny yang berperan sebagai Nenek Pakande. Oke, Ibu Jenny. Ini pertama kalinya di perfilman atau sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah. Sudah pernah. Film-film apa saja itu? Lokal juga sih. Lokal. Cuman untuk sampai terjun ke layar lebar baru kali ini. Pertama kali Iya. ya. Berarti sudah tidak sesulit Afra ya waktu memulai tadi karena sudah ada dasarnya. Sedikit ada apa ya? Sudah ada bayangan lah dari tahun-tahun sebelumnya untuk masuk di Pakande itu sudah ada bayangan sedikit. Iya. Ini bagaimana ceritanya Ibu kok bisa tiba-tiba dipanggil sama Pak Sutradara ini untuk jadi Nenek Pakande? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Iya. Awal mulanya itu sebenarnya saya juga sedikit kaget. Tiba-tiba malam beliau datang ke rumah bersama Bebeng ya saat itu ya. Dia ke rumah, dia mengatakan seperti ini. Melo ka ajaki moliki mapeleng. Seperti itu. Iya. Feeling aga. Bilang kalau bisa Bu ceritakan Nenek Pakande. Dalam artian saya di sini Nenek Pakande artinya saya harus diubah jadi seorang nenek. Ya. Tapi dalam hatiku ya, kalau memang ini anak-anak mau mengajak, kenapa tidak? Hobi juga. Ya dari itu saya tanya keluarga, ada anak-anak yang ngajak Kak ini mau main film. Ditanya film apa? Saya bilang Nenek Pakande, bisa Jiki ga? Bisa ditanya kan meragukan awal, ini. Ya, awalnya kan saya biasanya main itu sebagai ibu. Dulu tahun berapa itu sempat saya main sama Kabid Dinas Pendidikan Pak Alamsa. Saya pernah main film bareng sama beliau. Saya sebagai ibu desa saat itu, istri kepala desa. Nah, jadi pikiran orang di rumah itu, kamu cuma bisa jadi ibu-ibu. Kalau sebagai nenek, kira-kira kamu bisa tidak? Saya bilang, kalau dicoba kenapa tidak? Iya. Tapi Nenek Pakande itu jangan wajahmu itu. Ditanya seperti itu. Kalau Nenek Pakande jangan wajahmu seperti itu. Saya bilang gampang. Mukaku ini sudah sedikit mulai menua lah. Tidak, masih glowing itu loh di kamera. Ini sudah berumur 40 lebih loh, Dek. Saya sudah 42. Jadi untuk mempoles ke wajah Nenek Pakande itu tidak susah-susah amat sih. Dan alhamdulillah pemake-upnya juga sudah mantap. Pemake-up saya itu pemake-up artis juga, namanya Dila. Beliau itu selalu make-up yang betul-betul sesuai dengan karakternya nenek. Iya. Dan itu sebenarnya sulit. Kalau make-up biasa itu gampang, termasuk orang-orang yang bisa kan. Tapi kalau make-up karakter itu seperti nenek itu sulit sekali. Dibuat keriput, terus apa ya? Mungkin di sini bisa dilihat ya, ada perbandingan antara sebelah dengan ini ya. Jauh kan? Nah, ini hasil karyanya itu Dila Makeup yang ada di Kabupaten juga, di Kabupaten Wajo juga. Seperti itu. Jadi sampai penata riasnya pun orang Wajo. Iya, orang Wajo juga. Sama-sama pernah bareng sebagai perias juga sama beliau. Iya, kan perias juga ya sama-sama. Iya, maka dari itu kemarin saya kembali ke Waksa diajak, bilang bolehlah dicoba. Bulan sebelumnya itu rilis film pertama dari Nenek Pakande. Tapi di situ saya tidak berperan sebagai Nenek Pakande. Saya berperan sebagai Nenek Sari.
di film Nenek Fakande. Yang pertama. Iya, yang pertama. Iya, yang Ya kemarin kan? yang ikut yang festival pertama, gitu. Iya, yang ikut festival di Makassar kemarin. Saya sebagai Nenek Sari. Sedangkan yang Nenek Fakandenya itu siswa ya. Siswa. Yang sedikit agak muda. Itu mungkin di film tersebut sudah jalan sampai berapa menit ya? 17 menit ya. Berjalan sudah sampai 17 menit. Kemudian itu sudah difestivalkan juga di Makassar, ditayangkan juga di Makassar. Tapi diubah kembali sama beliau. Iya. Karena targetnya bioskop ya. Ditanya lagi bagaimana Fung? Fiku carana Fung ya? Karena beliau biasa manggil saya seperti itu. Kita kan orang Wajo biasanya panggilnya Fung. Ya. Fiku carana ya Fung ya. Wadiga tarani Fung yang Nenek Sari itu berubah jadi Nenek Fakande. Sedang kalau itu maunya sutradara ya, pemain ikut. Kan mengikut dari sutradara juga. Seperti itu. Ya, seperti itulah. Jadi seperti itulah kisah perekrutan Nenek Fakande. Iya, diajak malam-malam jadi seorang Nenek Fakande. Oke. Dan tanpa casting loh, Dek. Tanpa casting. Iya, tanpa casting. Ini sutradara dapat rekomendasi dari mana? Iya, sebenarnya saya juga bingung loh. Ini anak sebenarnya dapat info dari mana? Kok saya langsung diajak tanpa casting lagi? Tapi memang saya pernah chat. Kalau mau ajak pemain bolehlah diajak. Dikasih lampu seperti hijau itu. gitu. Terus dia bilang, kok ini pun dia nak casting ki. Iya. Seperti itu. Sudah percaya dengan kemampuannya. Oke. Nah, tapi selain menjadi Nenek Fakande, masih ada satu peran lagi. Itu siapa itu, Ibu? Iya, ini sebagai Andi Batara Cening. Andi Batara Cening. Dia itu sebagai apa di sini? Sebagai istri datu. Istri datu. Iya, dia sebagai istri datu yang punya karakter keibuan yang sangat-sangat sangat mencintai keluarganya seperti itu. Ada yang zaman datu, ada yang zaman modern. Berarti filmnya ada dua era, dua masa ini. Oke. Menarik ya. Buat yang belum nonton pasti penasaran kok wajib bisa nonton, ya. Satu film dua era gitu. Oke. Nah, jadi Ibu Jenny ini memiliki dua peran yang berbeda sekali ya dalam film ini. Sangat berbeda. Itu bagaimana penguasaan dua karakter yang berbeda? Iya, pertama diajar dulu. Saya kemarin sempat belajar juga sama beliau. Kalau nenek lebih sedikit seram. Lebih sedikit pokoknya nenek lah. Jalannya pun beda bungkuk-bungkuk sedikit atau wajahnya seorang nenek itu agak serem seperti itu. Terus kalau yang satunya dengan wajah yang datar seperti yang sekarang, yang tidak terlalu susah sih dibanding seorang neneknya seperti itu. Ada pernah belajar ke nenek-nenek langsung tidak, atau cuma arahan dari sutradara saja? Arahan dari sutradara saja. Luar biasa ya, berarti sutradaranya bisa mengarahkan peran anak-anak, bisa juga nenek-nenek. Saya tuh paling senang kalau ditanya tuli ke fiku carane ronu tak ekspresi muka tak. Nah, itu. Dia tuh selalu memang ada chemistry-nya dapat banget kalau dia tuh langsung tanya ke saya seperti itu. Beda kalau saya sendiri yang keluarkan dengan diajar sama beliau. Arahannya dia. Jadi memang dia tuh punya potensi banget. Memang ada aura-aura sutradaranya ini. Betul. Ada aura sutradaranya. Oke. Ya, selain dari kedua pemain ini tentu ada masih banyak sekali ya pemain di sana. Salah satunya kemarin waktu penandanan perdana itu ada pemain termuda ya. Saya lihat waktu itu Ibu Jenny gendong-gendong bayi itu umur berapa? Saat itu dia masih berumur 2 bulan atau 3 bulan. Oh, bayi umur 2 bulan ikut syuting. Dia masih merah-merah banget saat itu. Keren sekali. Itu anaknya siapa itu? Itu anaknya Andi Salam yang kerja di Haji Kala. Wah, tidak salah. Iya. Sekali ya, anak bayinya diizinkan main film. Salut juga sama orang tua beliau. Keren ya, karena biasanya bisa sampai berani membawa anaknya ke situ, ke hutan loh ini, ke hutan. Orang keluar rumah saja bayi itu diawasi sekali, apalagi kalau ada neneknya, marah nanti neneknya. Tapi bayi ini dilepas sampai ke hutan gitu. Keren sekali ya. Itu gimana cara membujuknya, Kak?
Iya. Pasti dibujuk lagi nih. Ada sih tim kami memang yang khusus untuk lobby-lobby untuk pemain. Oh iya, ada yang khusus untuk melobi ya. Oke. Ya banyak sekali sih. Salah satu pemain yang saya idolakan waktu nonton itu sebenarnya ini nih, si Bedu ini. Oh, Bedu ya, iya. Sayang sekali Bedu tidak dihadirkan di sini. Lucu ini. Temannya apa ya, Ajeng di sana. Keren sekali filmnya itu. Kemudian banyak orang-orang besar yang terlibat juga ya. Iya. Kemarin yang jadi datu itu siapa lagi? Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Kemarin datang juga ya beliau pas. Iya, datang. Dan kebetulan kemarin malam sempat tim kami diundang Dinas Pendidikan naik ke atas panggung untuk mempromosikan filmnya juga. Oh, yang lomba kemarin malam Hardiknas. 2 Mei. Oke, luar biasa sekali ya. Itu bentuk dukungan dan apresiasi dari pemerintah. Jadi memang diperlukan peran penting dari pemerintah untuk mendukung dunia perfilman, terutama film-film lokal yang ada di Kabupaten Wajo. Oke, jadi itu suka dukanya ya. Atau masih ada lagi sebagai, apalagi ini kan kepala sekolah ya, pasti sibuk pasti ya. Apalagi sekolahnya di Penrang, Kecamatan Penrang. Kecamatan Penrang, jauh itu dari kota. Lumayan jauh sih. Bagaimana memanage waktunya itu? Untuk memanage waktu itu di sekolah kan ada beberapa guru ya. Jadi tinggal bagaimana caranya kita untuk menyampaikan tugas-tugas kepada guru-guru, terus kepada siswa juga bagaimana untuk lebih aman pada saat saya tidak ada. Jadi ceritanya di sini kolaborasi lah antara kepala sekolah, siswa dan guru. Seperti itu. Jadi ya mereka juga mendukung lah. Iya, sangat mendukung sekali. Ya, bagaimana respon rekan-rekan guru dan siswanya pas sudah jadi filmnya, Bu? Iya, responnya sangat positif ya. Malah beliau anak-anak kemarin di sana, Fuloki pujuk kamu nonton. Nah, seperti itu. Dia wajib sudah mengajak guru-gurunya, aku ngapain aja TV film nonton ya. Ceritanya kan dia tinggal di daerah pedalaman ya. Jadi untuk sampai ke kota itu memerlukan waktu yang lumayan jauh harus lah. Prepare ya. Iya, terus mana lagi jalanannya lumayan tidak semulus yang di jalan raya, seperti itu. Jadi anak-anak di situ selalu mengajak gurunya, apa aku gitu mau menonton. Nah, jadi ceritanya itu anak-anak di sekolah itu ada rencana untuk nonton bareng sama guru-gurunya nanti di Dakota. Iya, boleh ini karena di Uniprima ini juga ada saya tidak tahu ya di jurusan lain, tapi kalau di jurusan saya kemarin Bahasa Indonesia waktu kuliah itu ada kajian film. Ini boleh ya Bapak Ibu dosen kami colek-colek. Ayo kita pergi nonton, kemudian kita bedah ini filmnya ini Pak Kande. Oh ya, kemarin juga sempat disinggung sama Gurunda, Direktur Ibu Haji Samsiar. Iya, Direktur Pasca. Ya, beliau menyampaikan kalau dia tuh ingin mengajak teman-teman Pasca untuk nonton bareng langsung. Itu kemarin Ibu Direktur Pasca datang ya pas saya undang penayangan perdana kemarin. Ya. Saya ingat kemarin dia ada foto-foto juga. Iya. Makanya beliau tuh sangat antusias sekali, beliau tuh sangat mensupport sekali. Malah selalu diajak mahasiswanya untuk selalu datang nonton. Oke, keren sekali. Jadi memang berbagai pihak sudah mensupport ini. Karena sudah dilihat ya hasilnya juga. Waktu proses mungkin masih agak susah-susah ini cari support, tapi sekarang pada saat sudah dilihat sekeren itu hasilnya, akhirnya banyak lah yang mengapresiasi. Sangat banyak. Oke, itu suka duka dari pemainnya ya. Nah, kalau dari sutradara sendiri apa suka dukanya? Pasti banyak sekali ini karena para kru kalau ngeluh ke sutradara, pemain ngeluhnya ke sutradara. Ini sutradara menampung semua keluh kesah. Bagaimana pengalamannya selama produksi film pertamanya yang berhasil tayang di bioskop ini? Kalau ininya sih kesulitannya ya. Kalau karena kita pakai kebanyakan pemain yang baru pertama kali di dunia acting lah. Jadi untuk mengatasinya itu kita harus benar-benar latihan itu diperbanyak dulu sebelum terjun ke lapangan, karena kalau di lapangan nanti kalau masih baru latihan disitulah banyak waktu yang terbuang. Dan ada beberapa juga karena kita pakai banyak anak-anak, kita tergantung mood anak-anak ya. Memang susah itu. Kita tunggu moodnya bagus baru kita take, karena kalau tidak ya percuma di take berapa kali juga tetap tidak bagus di gambar ininya. Susah dapat yang natural ya. Kalau yang sukanya itu ya kita bisa, saya punya jujur punya kenalan banyak
orang-orang Sengkang gini, apalagi saya juga di bisnis ini kan punya banyak relasi. Nanti ketika nanti mau buka lagi di Sengkang ada cabang begini, saya punya teman-teman yang ini juga. Itulah sukanya. Dan hasil kerja kita semua sudah sudah berhasil juga, semua juga alhamdulillah semua bangga juga. Itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang juga ikut, walaupun yang ada di lokasi, walaupun juga ada yang tidak di ini, saya ucapkan terima kasih. Oke. Nah, sepanjang prosesnya ini kira-kira apa yang paling berkesan? Adakah momen yang paling berkesan gitu selama proses? Kesan ininya ya. Yang tidak akan pernah dilupakan gitu. Ada beberapa sih, kemarin ada insiden sedikit. Oh, insiden. Ya, mulai dari yang yang insiden-insiden ya, dulu. Biasalah tidak saling ini, ada beberapa cekcok, tapi ya itulah namanya. Kita kan beberapa banyak ini dinamika orang. produksi ya. Nah, itu diatasi dengan baik, ya udah, mungkin jadi pengalaman untuk kedepannya juga, pelajaran juga bagi saya. Itu ininya. Oke. Kesulitan tersulitnya apa ini? Tersulit. Apakah menghadapi anak-anak yang paling sulit? Ya, ini sih ada perubahan cerita, karena saya kemarin menulis cerita pas di lapangan itu kadang dirubah ya. Karena situasi mungkin pada saat ini adegan siang tiba-tiba mau hujan mendung, nah dirubah situasinya, jadi harus otak-otak sampai gimana ya, harus benang merahnya masih jalan tapi kita rubah ceritanya gitu. Tetap sama tujuannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, tentunya pemirsa pada saat mendengar melihat judulnya saja, Nenek Pakande itu tentu sudah yang terlintas adalah film horor ini. Nenek makan anak-anak ini. Ya, itu karena memang seperti itu cerita awalnya yang kita dengar dari ibu bapak nenek seperti itu. Apakah seperti itu atau ada yang berbeda dari cerita yang turun-temurun itu? Ceritanya seperti itu, memang horor ya. Cuma saya kemarin karena mau angkat pendidik edukasinya, jadi saya ambil sudut pandang saya. Itu kemarin saya belajar dari Kak Adin yang dari Makassar. Kemarin saya terkendala kalau mau bikin film, saya bertanya-tanya. Jadi ada sudut pandang yang berbeda ketika kita melihat HP ini. Saya lihat ini sudut sini, sedangkan itu mungkin lihatnya dari sini kan. Beda jadi, ya. Beda. Jadi tetap sama tapi kita punya pandangan tersendiri. Jadi saya mau angkat tentang Nenek Pakande ini bukan negatifnya, orang tahu jahat atau apa, tapi ini ternyata kenapa dia jahat, ada alasan-alasannya di film ini. Ya, Joker saja itu kata yang bilang katanya orang jahat itu dari orang baik yang tersakiti. Oke. Nah, kemarin pada saat saya nonton juga saya kepikiran, oh ini asal muasal Nenek Pakande memang seperti ini ya, atau ini hanya karangan dari penulisnya? Ya, karena itu apa ya, cerita rakyat kan, tidak ada aslinya. Tidak ada sumbernya. Jadi saya mau bikinkan cerita layar lebar, otomatis harus durasi panjang. Jadi saya bikin asal usulnya, penyelesaian masalahnya sampai endingnya itu. Jadi itu dari penulis sendiri ya. Bukan dari. Ya, karena memang kan cerita rakyat pada dasarnya seperti itu ya. Salah satunya adalah tidak diketahui siapa yang membuat, hanya turun-temurun saja dari telinga mulut telinga gitu. Oke. Nah, tadi kan yang diutamakan adalah nilai pendidikannya, edukasinya. Kira-kira dari Ibu Jenny dulu nih. Kira-kira ya apa yang didapatkan sebagai pemeran pesan dari film Nenek Pakande ini? Pesan, iya. Pertama, yang di sisi positif ya, Nenek Pakande. Pertama itu, jika menonton film ini, pesannya jangan takut, jangan takut nonton. Itu saja dulu. Pesannya kalau jika ingin mau nonton filmnya jangan takut dulu, jangan takut ini Nenek Pakande takut kak saya nonton nih. Jadi saya pesankan tidak usah takut. Tidak usah takut, nonton, datang saja untuk menyimak. Di situ nanti akan muncul apa yang bisa didapat di situ sebenarnya. Jadi pesan-pesan di situ dia tuh kita bisa mendapatkan ada beberapa edukasi, mendapatkan pesan-pesan moral yang bagus. Intinya jangan takut nonton. Oke. Ya, itu. Pesan utamanya. Pesan utama itu dulu. Karena nyata itu Bu, karena pada waktu itu pada saat saya diundang jadi MC, saya panggil adek. Ini film anak-anak karena kan covernya ini ada banyak anak-anak. Ini film anak-anak, ayo nonton. Takut kak karena Nenek Pakande. Jadi dia tidak mau.
padahal sebenarnya bukan film yang menyeramkan iya. gitu. Di dalamnya banyak bisa yang didapat dari sisi positifnya. Bahkan sisi negatif pun kayaknya tidak ada ya. Sudah disaksikan kan? Sudah. Kira-kira ada enggak negatifnya? Tidak, itu bernilai pendidikan sekali untuk Iya, anak-anak nah, seperti terutama ya. itulah. Oke. Ya, itu dari pemeran Nene Pakandenya langsung ini yang bilang, "Hanya tidak perlu takut Iya, karena ini itu aja. memang basicnya film horor tapi sebenarnya lebih banyak ke edukasinya." Iya, gitu. benar. Oke. Nah, kalau dari adik sendiri nih. Jangan kaget dong, saya bukan Nene Pakande. Oke. Apa yang bisa adik petik dari film Nenek Pakande ini? Apa ya? Jangan keluar malam. Ya. Kalau Salah dipanggil satunya maghrib, itu. jangan keluar Dilarang. maghrib, dilarang ya. Jadi sekarang sudah diterapkan di kehidupan sehari-harinya, sudah tidak keluar malam nih. Oke, bagus sekali. Oke, untuk sutradara sendiri, ini kan sekaligus penulis ya kak, penulis sekaligus sutradara, sekaligus editor juga. Oke, keren sekali nih. Perlu dilestarikan ya seperti ini. Oke, sebagai penulis naskahnya, tentu sudah tahu pasti apa isi dari filmnya karena yang menciptakan amanat-amanatnya ya beliau sendiri. Apa pesan dari film Nenek Pakande ini? Jadi pas saya menulis ceritanya itu ada 4 pesan yang sampaikan di film ini. Iya. Yang pertama itu adalah Pak Dioleni Amadicenge. Jadi Dioleni Amadicenge. ada scene di film itu ada Ajeng berniat baik untuk menyelamatkan kampung ini. Oke. Ya. Yang kedua di situ adalah Tudasi Pulung. Tudasi Ya, Pulung. Tudasi Pulung itu berdiskusi dulu sebelum melakukan sesuatu. Iya, Ya, iya, jadi ada anak-anak ini diskusi bagaimana cara mengatasi Nenek Pakande. Nah, setelah itu ada mulai lala nama Tike. Oke. Berarti berhati-hati dalam. Berhati-hati, Jadi dia hati-hati benar. Dan yang terakhir itu adalah Mas Sandre Kifuhangi. Jadi pasrah karena ada ceritanya, ada klimaksnya terakhir. Iya. Sudah tidak bisa apa-apa. Nah, dia pasrah Berserah diri ya, gitu. bagaimana ternyata ditolong sama yang maha kuasa, begini jalannya gitu. Oke, luar biasa sekali pun, bahkan pesan-pesan yang dikandung dalam film ini pun berdasar dari falsafah-falsafah Iya, Bugis betul. gitu. Keren sekali. Iya, jadi sudah dengar kan dari para pemain dan sutradaranya langsung bahwa film ini memang film horor tapi nilai edukasinya tuh banyak sekali. Falsafah-falsafah Bugis yang di dalamnya pun itu jelas sekali dalam setiap karakter maupun dialog dari karakter itu sendiri. Oke. Nah, terakhir ini kita mau bagaimana sutradara dan para pemain mengajak berpesan kepada para pemirsa sekalian nih untuk harapan terhadap filmnya. Sutradaranya dulu dong. Baiklah, saya mengajak seluruh warga atau masyarakat Kabupaten Wajo khususnya untuk datang ke bioskop menyaksikan film Nenek Pakande yang kita hadirkan bukan cuma sekedar hiburan tapi banyak edukasi dan pesan moral yang ada di film ini. Oke, silakan Ibu Jenny mungkin ingin mengajak rekan-rekan dari dunia pendidikan. Iya. Di sini saya mengajak para teman-teman, para guru, para pegawai, kemudian OPD-OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Ayo mari kita sama-sama menonton film Nenek Pakande yang alhamdulillah sudah tayang selama 5 hari dan penontonnya pun sudah lebih dari 1.000. Jadi mau jadi bagian dari penculikan Nenek Pakande, ayo silakan datang. Iya. Assalamualaikum. Oke, Ade Afra atau Ajeng, silakan diajak teman-temannya. Ayo teman-teman, pergi nonton di bioskop Sinema Sengkang dan saksikan film Nenek Pakande. Oke, keren sekali. Suaranya sehalus itu ya, kayak di filmnya juga. Ya sempat saya dengar juga itu backsoundnya lagu Cakodo-Kodo. Yeah. Oke, soundtracknya itu kemarin dinyanyikan sama DNT DNT Band ya, salah satu band di Kota Sengkang Sengkang. juga. Iya. Oke, jadi benar-benar film ini lokasinya, pemainnya, ceritanya itu betul-betul asli Wajo semua ya, betul, luar biasa sekali. Jadi
inilah yang perlu diapresiasi oleh pemerintah, didukung penuh oleh pemerintah, karena selain dari mengangkat nama kabupaten, ini juga bisa menjadi ajang produktivitas dan kreativitas dari para anak muda khususnya, dan begitupun para yang sudah senior-senior ya, seperti Ibu Jenny kemarin sudah terjun. Nah, kembali kita wadahi untuk belajar bersama dengan adik-adik yang baru seperti Afra dan kawan-kawan. Oke, luar biasa sekali. Untuk 5 hari pertama ya Kak, penayangan sudah lebih 1.000. Lebih 1.000. Ini pada saat syuting ya, belum lagi nanti kalau sudah tayang ini ya, insya Allah. Mari kita dukung sama-sama ya teman-teman pemirsa sekalian. Kita nonton bareng film Nenek Pakande ini. Oke, ya sudah kita kupas tuntas ya dari awal kisah sutradaranya, kemudian bagaimana film Nenek Pakande ini dibuat, sampai akhirnya di penayangan di layar lebar bioskop gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada sutradara dan para pemain serta seluruh krunya yang tentu akan nonton video ini nantinya. Kami ucapkan terima kasih atas cerita yang sudah dibagikan. Kami ucapkan terima kasih juga atas waktunya untuk bergabung bersama kami di sini, dan terima kasih atas pelajaran luar biasa yang disajikan dalam bentuk film ini. Oke, untuk seluruh pemirsa jangan lupa tonton film Nenek Pakande di bioskop yang insya Allah akan ada di bioskop-bioskop terdekat di rumah Anda, tidak hanya di Dakota Cinema Sengkang saja. Jangan lupa ditonton ya, dan kepada seluruh pemirsa jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena tidak hanya akan orang-orang hebat ini yang kami undang, masih akan banyak lagi orang-orang hebat selanjutnya yang akan kami hadirkan di studio Prima Edutainment. Oke, dan kepada seluruh pemirsa, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.